Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robi Dewanto, kelas 5B Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya ingin mengajak kalian semua mengenal komponen-komponen yang terdapat pada gardan atau diferensial. Langsung saja, yang pertama yaitu drift pinion gear. Drift pinion gear merupakan roda gigi berbentuk nanas, fungsinya yaitu sebagai roda gigi pemutar yang menyalurkan tenaga dari poros propeller ke rangkaian gardan. Bentuk gigi seperti nanas ini disebut hypoid gear. Bentuk ini memang cocok untuk menyalurkan tenaga secara efisien dan lembut. Langsung yang kedua ada drift pinion shaft. Drift pinion shaft adalah poros roda gigi pinion. Letaknya biasanya sudah menyatu, tersambung atau dengan permanen dengan drift pinion gear. Fungsinya sebagai poros pemutar untuk menyalurkan putaran dan poros propeller. Yang ketiga ada ring gear. Ring gear yaitu roda gigi berukuran besar dengan bentuk menyerupai cincin atau ring. Fungsi roda gigi ini untuk menerima putaran dari pinion drift gear. Keduanya, baik ring gear dan pinion gear tersebut juga sebagai rangkaian final gear karena roda gigi terletak di akhir sistem powertrain mobil. Yang selanjutnya differential carrier. Differential carrier atau disebut juga differential case berfungsi sebagai casing atau rumah untuk meletakkan berbagai komponen gardan. Misal ring gear sebagai penerima putaran juga dibaut pada di differential carrier. Selain itu, rangkaian spider gear dan seat gear juga diletakkan pada komponen ini. Yang kelima ada spider gear. Spider gear berfungsi sebagai gigi pembeda putaran. Jumlah spider gear ada dua, yang letaknya 90 derajat terhadap side gear, sehingga saat mobil belok maka tumpuan mobil akan condong ke sisi dalam. Misal mobil belok kiri, maka tumpuan lebih ke arah kiri, sehingga roda bagian dalam akan lebih berat dibandingkan roda bagian luar. Dalam kondisi perbedaan beban ini, spider gear akan berputar. Apabila spider gear berputar meski sedikit, putaran roda kiri dan kanan akan berbeda. Tetapi saat jalan lurus, spider gear akan diam meski ring gear berputar cukup kencang. Langsung ada spider gear shaft. Fungsinya hanya sebagai poros untuk mempermudah pergerakan spider gear. Meski ada dua spider gear, porosnya hanya ada satu. Dengan kata lain, posisi dua spider agar gear ini saling berhadapan. Side gear. Fungsi side gear adalah menerima putaran yang telah dimanipulasi oleh spider gear untuk diteruskan ke axle shaft. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ketika mobil belok maka spider gear akan berputar untuk membedakan kecepatan putaran roda. Hasil dari poros perbedaan putaran spider gear akan dihubungkan ke side gear, di mana side gear akan terhubung secara langsung ke poros propeller. Langsung kita lanjut ke axle shaft bearing. Bearing atau bantalan digunakan sebagai alas komponen yang berputar terhadap casing atau axle shaft housing yang diam. Bantalan ini ada dua, masing-masing terletak di dekat seat gear kiri dan seat gear kanan. Fungsinya sebagai bantalan axle shaft terhadap axle shaft housing. Selanjutnya ada adjuster nut, merupakan penyetel celah final gear. Celah final gear artinya gear pinion dan gear yang berputar sebelum final gear bergerak. Besar kecil celah ini akan mempengaruhi kinerja gardan secara keseluruhan, sehingga dalam suatu waktu penyetelan celah final gear harus dilakukan dengan memutar adjuster nut. Langsung bearing cup. Bearing cup adalah komponen yang menahan bearing as roda yang terletak di dekat seat gear. Meski yang ditahan hanya bearing, tetapi secara tidak langsung bearing cup ini menahan keseluruhan rangkaian gardan di axle shaft housing. Bisa dilihat untuk gambarnya di pojok.
Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.